Tanya lagi. Ada emosi nih. Guys, balik lagi bersama gua Michael Raja Terakhir dari Isekai. Di sebelah gua lagi ada Rico Jo ya. Biar kita nggak banyak bacot dan biar nggak buang-buang waktu lu, kok langsung jelasin siapa lu kok. Oke, singkatnya kan kalian tahu gua tuh sering muncul di channelnya Kok Bisa gitu kan, yang ngomong itu gila banget. Tapi gua juga, gua kalau ngomong wibu nanti lu samber lagi. Iya, tapi gua nggak emang wibu. Iya. Ya udah, gua wibu. Jadi gitu di channelnya Enrico Jo. Makanya gua nyambung bahas di sini. Yes. Jadi sebenarnya konten Isekai kali ini adalah konten kolaborasi bersama Om Enrico Jo, di mana kita ngebahas, gue mau bilang perwibuan tapi gue malas. Iya bener kan? Iya, emang gitu. Ya intinya kita mau ngebahas begituan ya guys ya. Untuk obrolan lightnya ada di channelnya beliau, untuk obrolan deepnya ada di channel gua. Betul. Nah, tapi pertanyaan yang masuk ke channel dia atau ke channel gua sama aja, bebas. Nanti kita akan jawabin lagi yang lightnya di sebelah sini, yang darknya di sebelah sini, gitu guys. Karena saya channel friendly gitu. Tadi dia ngomong tai-tai di channel gua. Enggak, gua nggak ada ngomong gitu. Ada. Untuk yang lanjutan di Isekai kali ini, kalian gua saranin untuk nonton yang prequelnya dulu di channel sebelah. Lanjut, langsung pertanyaan lu kok. Oke, jadi kan kemarin tuh gue baru aja pulang dari Kuala Lumpur kemarin. Dan gue tuh nggak pernah nemuin. Jadi tuh kalau misalkan kita ke Akihabara, ada namanya tuh Kotobukiya. Kotobukiya Store. Iya, itu tuh kayak ijo-ijo semua gitu dan mainannya macem-macem. Ada wibu banget. 8 lantai ya. Iya, betul. Nah, kan Kuala Lumpur kan kotanya kecil ya, dibandingkan Jakarta, bahkan apalagi Indonesia. Nah, gue tuh nggak pernah temuin satu toko yang wibu banget kayak gitu di Jakarta. Di sana ada, padahal itu kota kecil. Mungkin harus gue perbaikin dulu pertanyaan dulu. Maksudnya pertanyaannya adalah, lu tidak pernah menemukan Kotobukiya Store maksud lu? Kalau toko yang lebih wibu banyak nih di Indonesia. Yang nggak maksud gue, toko wibu sebenarnya di Jakarta banyak. Cuman maksud pertanyaan lu mungkin kenapa nggak ada toko perwakilan resmi yang jor-joran gitu kan? Oke, jadi ini gue coba ngejelasin dari sudut pandang gue sebagai mantan distributor ya guys ya. Intinya gini, Kotobukiya itu, jangan Kotobukiya deh, Good Smile ya, kita bahas Good Smile ya. Oke. Yang contoh yang paling gampang Good Smile. Good Smile itu tuh toko atau apa? Good Smile itu nama merek. Oh, nama merek, oke. Iya, Good Smile Company. Segampang gini, Good Smile itu di Indonesia, hak distribusinya itu dipegang sama 3 toko, 3 brand, 3 nama. Satu Multi Toys, satu League Shine, satu lagi Kyo. Jadi salah satu yang ngegedein pasti yang duanya dapat efeknya doang. Jadi misalkan gini, Multi ngegedein Good Smile, otomatis Kyo pasti dapat nama harum juga dong. Iya. Otomatis League Shine pasti dapat nama harum juga dong. Iya dong. Ngapain gua harus gedein brand ini di saat gua tahu ada orang lain juga yang pegang brand yang serupa? Oke. Oh, berarti kalau di yang Kuala Lumpur gua itu tuh cuma satu yang pegang? Kemungkinan besar iya, kemungkinan besar karena dia berani jor-joran. Kenapa nggak jor-joran juga di Indonesia? Marketnya banyak, orangnya banyak, wibunya banyak. Gini, untuk lo ngambil suatu produk masuk ke Indonesia, untuk lo menjadi distributor di Indonesia, ada beberapa syarat yang harus lo penuhi. Kalau lo tidak bisa memenuhi semua syarat itu, lo bisa jadi distributor, tapi bukan distributor tunggal. Oke. Contoh lagi, XM Studio, yang pegang dulu teman kita, Toys Corner, Omul. Cuman udah ada beberapa toko yang megang juga, walaupun tidak eksklusif. Tapi dia bisa ngambil langsung sama pabrik, dia bisa ngambil langsung sama XM Singapura. Kenapa seperti itu? Karena Omul tidak memenuhi standar kuotanya mereka. MOQ-nya tidak dipenuhi. Maksudnya itu tidak bisa menjual semuanya gitu atau gimana? Tidak bisa menjual semuanya atau tidak mau ngambil minimum order quantity-nya. Nah, sedangkan di saat bersamaan si produsen ini kan harus ada minimum purchase ke pabrik untuk bikin satu desain di pabrik, untuk jalan satu desain keluar sampai barang itu sampai ke gudang siap kirim, kan harus ada hitungannya kan? Minimum lu harus jual berapa dengan cuan berapa untuk nutupin molding, produksi, shipping, tetek bengek, bayar license, bayar ini itu, bayar desainer segala macam. Nah, kalau misalkan hitungannya itu satu produk itu harus bikin 1000, tandanya distributor yang ada harus ngambil minimum berapa? Iya dong. Oke. Nah, kalau misalkan lu bikin di bawah 1000, yang ada lu malah rugi, lu malah nggak cuan. Nah,
Mungkin beberapa distributor tidak memenuhi kuota itu. Makanya 3 itu disebar. Makanya gue sebar. Kalau lu sendiri nggak sanggup, ya nggak apa-apa. Lu tetap distributor gue, tapi bukan distributor tunggal. Sorry itu gue harus kasih ke toko lain. Sorry itu gue harus ke sini. Kecuali lu menyanggupi. Oke, gue sanggupin. Gue ambil MOQ lu berapa sih? Minimum order quantity lu berapa? Sini gue sikat semua. Gue beraniin. Gue pede. Nah itu lain cerita. Tapi kok si Malaysia bisa seberani itu ya? Karena kan dia Lu sedikit loh. Lu jangan salah loh, gini loh. Pabrik juga tidak mau buka banyak-banyak agent. Dia juga pusing. Nih misalkan ya, misalkan gue punya merek nih, mereknya misalkan merek Michael Toys gitu misalkan. Gue misalkan punya distributor di Indonesia misalkan ada 3. Tandanya gue harus ngurusin 3 orang nih. Iya. Gue juga pusing. Gue juga maunya cuma lu doang nih kok. Biar nggak pusing kan? Biar nggak pusing dong. Tapi sorry nih, lu mesti makan minimum segini ya, 100 pieces ya setiap produk yang gue keluarin. Kalau lu cuma makan 10 ya, gue susah. Gue sorry tuh saya nih kok, gue mesti cari orang lain. Pabrik juga kayak Bandai, kayak Kotobukiya, kayak Sentinel, kayak siapapun juga nggak mau pusing guys. Maunya juga satu aja pembelinya. Nah, ya maksudnya tadi kan di Malaysia 1. Betul. Kenapa? Gue pengen tahu faktornya aja sih. Mereka tuh rakyatnya bahkan sama Jakarta aja kan jauh banyak ke Jakarta. Betul. Kan. Kenapa di kita nggak bisa? Mungkin gini ya, gue nggak tahu. Bagaimanapun juga gue taunya kan wilayah Indonesia, wilayah distribusi Indonesia. Mungkin gini, Malaysia itu wilayah distribusinya itu mewakili Singapura. Jadi Singapura harus ambil ke Malai. Mungkin itu 1. Mungkin juga Filipina nggak punya cabang. Filipina harus ambil ke Malai. Mungkin, gue juga nggak tahu. Indonesia enggak. Untuk Indonesia aja. Indonesia doang. Oke. Dan kalau bisa nggak? Karena bisa nggak multi atau toko-toko lain, toko-toko teman yang lain ngambil license distribusi untuk Indonesia, Singapura, Malaysia atau semua Southeast Asia kecuali Jepang? Bisa nggak? Harusnya bisa. Bisa dong. Tapi kenapa nggak? MOQ-nya pasti lebih tinggi. Oh, dan berat banget Dan tanggung jawabnya. satu lagi hal paling penting. Distribusi dari Malaysia ke Singapura naik mobil, naik bus. Oh, di kita, iya. Di kita, kalau lu masukin barang ke Indonesia, gampang. Lu keluarin, Indonesia itu termasuk salah satu negara yang ongkos kirim ke luar negerinya termahal. Itu mengapa dagangan kita untuk pangsa pasar eBay susah banget laku, kecuali memang produknya produk-produk ajaib banget. Oh gitu. Nah itu guys. Oke, berarti gitu. Nah tapi artinya apa ya? Kalau di channel gue yang sebelumnya kan gue ngomongin soal industri mainan kan. Betul. Gue pengen lebih dalam bahas di sini adalah tingkat kejenuhannya. Karena mungkin lu punya data lebih banyak soal. Ini kan kita ngomongin toko-toko yang gede deh, gak usah tenan. Ini toko-toko yang gede tuh jual mainan. Kita spesifik mainannya itu di Jepangan, wibu, gitu ya, yang anime bla bla bla. Itu sebenarnya penjualannya tuh oke nggak sih di Indonesia? Atau jangan-jangan kita tuh cuman kayak barang buangan aja gitu, yang numpuk, pembelinya nggak segitu banyak. Emang kalau di event rame banget, tapi nggak ada daya beli. Gua nggak tahu lu punya datanya atau enggak. Oke, jadi itu harus gua akuin. Memang event Jepangan di Indonesia, banyak kan yang datang adalah punya daya beli, tapi ya bukan menjadi sebuah, bukan yang untuk di-spend. Beli ya udah beli, tapi bukan yang jor-joran gitu. Oke. Karena untuk teman-teman yang jor-joran biasanya udah tahu apa yang mau dibeli dan udah komplit yang udah dibeli. Yang dimau wishlistnya tuh udah komplit. Dan teman-teman yang punya duit itu, yang udah punya semua yang dia beli, mereka tuh nggak cosplay. Mereka kalau datang sebagai normis. Iya. Lu bayangin bos-bosan teman-teman kita ya, teman-teman lu, teman-teman gua mungkin yang duitnya udah banyak banget gitu ya. Lu kasih lihat barang apapun mereka udah punya. Dari zaman dulunya mereka emang udah punya gitu. Sekarang tinggal ngelengkapin sisanya. Dan mereka yang udah di level itu, mereka nggak cosplayan gitu. Yang cosplay juga banyak yang punya duit. Bahkan temen gua yang udah tua, udah umur 60, masih ada yang cosplay guys. Dia suka datang? Masih. Dan besok hari Jumat mau photoshoot. Dia tuh sampai ngejar ke luar negeri ke Las Vegas Comic Con hanya untuk cosplay berdua sama anaknya. Anaknya juga udah di Amerika, udah kerja di sana. Masih begitu. Nah ini perempuan lagi, ibu-ibu lagi gitu kan. Nah ini ngejar gitu. Nah punya duit untuk dihambur-hamburin ya. Mereka yang udah di atas yang udah nggak mau kelihatan juga. Oke. Gitu guys. Berarti kadang kolektor itu nggak flexing ya, yang lu tahu ya? Oh nggak, itu lain lagi cerita. Semua kolektor pasti flexing. Oh. Pasti. Kalau ada orang yang bilang ke gua kolektor tapi gua nggak pengen orang tahu, itu bullshit. Pada hakikatnya manusia itu pengen dilihat manusia lain. Tinggal cara flexingnya baik atau salah, norak atau tidak. Tapi jangan pernah bilang ke gua nggak pengen diketahuin orang. Itu tai, itu bullshit. Semua manusia pengen dilihat. Buktinya apa? Lu pakai tato. Buktinya apa? Lu pakai anting piercing gila-gilaan. Buktinya apa ya? Lu rambut lu skit segala macam. Buktinya apa? Celana lu mentereng. Buktinya apa? Rok lu pendek. Buktinya apa? Pentil lu tindik. Buktinya lagi apa? Gigi lu mas-masin segala macam. Lu jangan bicara bullshit sama gua. Lu pasti pengen orang tahu koleksi lu. Cuman cara lu norak, humble atau tidak.
Itu aja. Oke, iya. Iyalah, lu sekarang kalau lu bilang nih, gue punya Ferrari, tapi gue taruh rumah doang, itu goblok, mendingan lu jual. Kalau lu taruh rumah doang, lu pakai lah, goblok. Iya. Iyalah. Oke, nah ini biar kasih view lagi ya, karena gua tuh nggak pernah, bahkan gua tuh kayaknya nggak ada deh cuan dari perwibuan. Karena gua tuh dapat duit dari bikin konten, terus bikinin ya animasi buat orang juga, cuman nggak ada nyambung ke wibunya. Nah sekarang gua pengen dapetin cuan. Oke. Di channel sebelah yang kita udah bahas soal kita beli kan. Nah tapi ini sekarang tuh kan ramai juga, gue pernah ngelakuin yang namanya Just Tip. Ini mungkin kita nggak bisa terlalu in-depth biar nggak terlalu lama. Tapi sebenarnya gimana buat gue tuh bisa hidup dari Just Tip? Karena lu kan punya pengalaman di sana kan. Yes. Ada tipsnya nggak? Ada dong. Gimana? Tapi masalahnya gue mau kasih tahu apa tidak? Oh iya. Gue kasih tahu guys. Gue kasih tahu guys. Gua kira kan nasi dapur ya. Enggak, ini gue tetap kasih tahu. Jadi Just Tip yang baik dan benar itu adalah orang tuh suka salah. Kita balik dulu ke Just Tip. Orang suka salah. Yang orang lakukan itu sebenarnya bukan Just Tip. Itu jasa markup. Jadi harganya misalkan 1.000 yen. Iya. Di foto, dicoret harganya. Lah emang Just Tip kan kita pasti markup dong. Nah, enggak, itu salah. Itu jasa markup yang lo lakukan. Lo tidak transparan masalah harga. Just Tip itu adalah jasa titip. Yang lo jual jasa lo, bukan harga yang lo markup. Jadi gua harus benerin dulu pikiran orang-orang tentang Just Tip. Jadi kalau yang kayak VWR melakukan Just Tip itu bukan Just Tip, itu jasa markup. Oke? Kenapa? Harga 1 juta, lo coret. Misalkan kursnya 1 juta nih, lo coret, lo jual 1,6. Kalau jasa titip yang bener, yang lu jual jasa lu, harga 1 juta, lu kasih lihat nih harga 1 juta. Kursnya berapa? Kursnya kalau Jepang misalkan 112 nih, kurs gua 140. Oke. Harga tetap gua kasih lihat 1.000 yen, Iya. tapi kurs gua 140. Lu bisa tahu kocek kantong lu berapa. Ah. Kalau jasa markup, lu kagak dikasih tahu harga aslinya berapa. Oh gitu. Pokoknya jadinya 1,6. Iya. Iya kan? Itu jasa markup. Beda dengan jasa titip. Jasa titip itu yang dijual adalah jasa lu belanja, jasa lu nitip, knowledge lu akan barang, knowledge lu ngambil barang di mana, knowledge lu masukin barang di mana, bukan markupnya. Oke? Itu yang harus gue luruskan dulu. Beda jasa markup sama jasa titip. Orang suka keliru. Jasa markup dibilang jasa titip. Jadi kalau harga aslinya udah nggak ada, udah dicoret, udah dikasih harga Indonesia, udah langsam nih harga udah sampai Jakarta. Itu namanya itu jasa markup. Terserah lu mau bilang gue salah, terserah lu mau bilang gue banyak bacot, terserah. Tapi gue jualan jujur. Jadi yang gue jual adalah jadi gini, waktu gue Just Tip, hari pertama nih, gue jual gelas ini harga 900 yen kali kurs 140 misalkan ya. Yeah. Besok gelas yang sama bisa ada tapi harganya 1.100 yen. Karena tokonya beda. Yeah. Nah itulah jasa gua. Lu nggak bisa samain. Terus lu komplain, kemarin 900. Iya kemarin di toko A, barangnya udah habis. Sekarang gua di toko B. Lu mau silakan, enggak ya silakan. Harganya kan ada tercantum. Iya. Harganya tercantum nih. Jadi harga gua foto dengan apa adanya. Lu bisa nilai sendiri markup kurs gua kemahalan apa enggak. Fair-fairan aja. Gua jual jasa, gua bukan jual barang. Gua jual jasa. Oke. Gua baru tahu itu. Dan nangkap ya maksud gue ya? Nangkap. Okay. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Oke. Masih nyambung juga ke si Just Tip karena siapa tahu kan banyak yang pada pergi. Jadi ada yang bilang tuh ada teori yang kalau lihat barang itu tuh dari beratnya juga, dari volumenya. Terus nanti lu ambil duit dari situ. Maksud gua tuh bukan cuma dikali kurs aja. Yang kali kurs ini gua baru tahu. Tapi kalau misalkan, oh ini barang itu berat dan dia tuh makan volume kecil sih, tapi sih, jadi itu ada ekuivalennya gitu. Itu menurut gua tai lah. Mohon maaf ya guys ya buat kalian pelaku-pelaku Just Tip yang kalian, oh ini barang ini lebih berat jadi harus lebih mahal, ini barang ini lebih enteng nih harus lebih ini, oh ini barang itu menurut gua bullshit lah. Kenapa? Ujung-ujungnya barang itu semua akan lo masukin ke dalam kardus gede atau dalam koper. Ujung-ujungnya juga dihitung secara langsam. Lu kagak usah berdebat. Ini kayak kita berdebat KW Super, KW Ori, KW level 1, KW Reject. Mau depannya aja udah KW guys, udah KW, udah sama. Misalkan ini barang berat, emang yang lo bawa cuma satu? Iya. Kalau yang lo bawa cuma satu, oke. Gue cuma bawa satu nih, cuman buat lo doang nih gue bawa nih. Amplifier nih, kulkas nih. Sorry nih, gue cuma bawa buat lo doang nih kulkas. Jadi gue harus cas lo mahal, itu masuk akal. Tapi kalau lo bawa banyak, lo kan kirim juga. Mau pakai apa? Lo mau buka-bukaan nih, mau kirim pakai apa nih? Ujung-ujungnya itu ulah-ulahan pedagang untuk ngecas lo lebih mahal. Di Just Tip gue mah kagak ada begitu-begituan. Berat, mau kecil, mau gede, kagak ada minimum. Misalkan orang bilang minimum, ini cuma 200 yen nih kalau
kalau 200 yen kita hitungnya 1000 yen ya. Enggak, 200 yen ya tetap 200 yen kali kurs aja. Namanya juga jasa titip. Tapi kan kalau dibawa di koper itu dia nambah beban. Misalkan satu koper maksimal 20 kilo. Yes. Terus dia komik nih. Oke. Komik kan berat. Tuh. Yang satu lagi cuman ya action figure bahkan tanpa dus. Yes. Itu kan ringan banget. Ujung-ujungnya sama. Ujung-ujungnya kan lu mix and match. Ujung-ujungnya lu Iya. mix and match kecuali 1000 pembeli lu 1000-1000-nya beli kardu beli apa? Komik. Nah, itu lain cerita. Oh. Kan enggak, ujung-ujungnya ada yang snack. Ya lu pintar-pintarnya lu dong, waktu lu kirim lu masukin dong. Koper lu isinya apa? Masukin ini ya. Koper lu isi apa? Masukin ini ya biar tambah berat dikit ya. Ini masuk apa? Kan beberapa teman-teman lu kan juga pembeli lu kan temen kan? Iya. Lu bisa tanya dong. Bro, sorry, boxnya boleh gue buka nggak? Kalau boleh, bukan gue buang. Sorry, gue masukin barang-barang lain ya. Ya, lu mesti pinter lah. Kalau memang itu temen lu dan lu kenal, lu berhak nanya sih. Tapi terlepas dari dia suka, dia kasih konsen itu, dia kasih untuk dibuka atau tidak, itu tetap harus ikutin. Dia beli beserta boxnya dengan keadaan MISB. Jangan lu yang buka, dia yang buka dong. Iya, Kan dia belinya MISB, dia yang buka dong. Kalau dia nggak kasih izin, ya lu jangan buka. Itu yang benar, karena gue jual jasa. Why? Karena gua adalah seorang kolektor. Jadi gua tahu how to treat one. Oke? Beda dengan just tipper lain yang memang cuman just tip doang, kebetulan just tipnya mainan. Iya. Ya mereka nggak ngerti yang namanya MISB, yang namanya back inbox, yang namanya nggak tanda tangan nggak boleh lecek, ya nggak ngerti lah mereka ya, sekedar yang penting barangnya ada gitu ya. Beda lah, treatmentnya beda guys. Tanya lagi, udah emosi nih. Tanya di kolom komentar. Tanya di kolom komentar guys. Biar nanti kita bikin video tambahannya karena kan ini masih opening ya. Ya ini masih opening, kita akan ada 200 episode guys. Waduh, gila nggak tuh meninggal. Jadi gitu ya guys ya. Kayaknya episode kali ini kita udahin dulu ya. Iya, jadi udahin dulu. kita kalau ngajarin orang nggak boleh terlalu banyak. Iya, pusing. Terus kan nggak semuanya pintar yang nonton. Oke guys, jadi gitu aja dulu episode kali ini. Gue sama Eri Kojo ya. Jangan lupa subscribe ke channelnya dia juga. Terus pantau terus Tetek Bangek apa segala macam, mau ngapain tanya. Terus gue tahu kalian suka konten-konten kayak gini. Jadi jangan lupa juga di subscribe ke channel gue. Udah gitu aja guys. Oke? Michael Chu, Raja Terakhir sama Eri Kojo. Peace out ya. Bye bye. Peace out. Thank you.